Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Harta Karun Genghis Khan, serial pendekar kayu harum, karya Asmaraman S. Ho Ping Hu. Bagian ketiga. Mendengar ini, sinar aneh terpancar dari sepasang mata kakek gendut itu ketika dia memandang ke arah baju Tian Xin. Akan tetapi, si gendut yang mengaku bernama Ban Lok dan berjuluk Liongkut Tian, Ruyung Tulang Naga itu, agaknya menahan keinginan hatinya untuk dapat segera merampas kunci yang diinginkannya itu. Kalau aku tidak melihat sendiri, bagaimana aku dapat percaya omonganmu? Siapa tahu engkau membohong, atau kunci itu hanya kunci palsu belaka? Kalau orang tidak percaya kepada kita, perlu apa kita melayaninya? Tiba-tiba Kim Hong berkata dengan sikap mendongkol. Mari kita pergi saja mencari kerjasama dengan orang lain, yang akan lebih dapat menghargai dan percaya kepada kita. Melihat Tian Xin dan Kim Hong hendak pergi, Ban Lok cepat berkata, nanti dulu. Aku sudah memberi keterangan tentang rahasia pemuda si Chiang itu, dan kalian belum memberi penukarnya. Bukan aku tidak percaya, hanya aku harus berhati-hati, karena aku belum mengenal kalian. Nah, biarkan aku melihat kunci itu. Tian Xin memperlihatkan sikap ragu-ragu dan khawatir, sikap orang yang merasa enggan berpisah dari sebuah benda yang amat berharga, lalu mengeluarkan kunci emas dari saku bajunya sebelah dalam. Setelah mengirim pandang mata curiga, dia lalu mengacungkan kunci emas itu ke atas dan berkata, "Nih, lihatlah. Kunci emas yang tulen." Sinar matahari pagi menimpa kunci emas itu, dan nampaklah sinar mencorong membuat Ban Lok menelan ludahnya, dan matanya bersinar-sinar. Memang sebuah kunci emas tulen. Dia mengulur tangan hendak meraih, akan tetapi Tian Xin menariknya kembali. "Lihat saja pun cukuplah," katanya. Si gendut itu mendelik, "Kau tidak percaya padaku? Bagaimana hatiku dapat yakin, kalau hanya melihat? Aku harus memegangnya dan memeriksanya dengan teliti." Dia menghardik disertai sikap mengancam. "Berikanlah, daripada ribut-ribut." Terdengar Kim Hong berkata, sikapnya agak takut-takut membuat kepala penjahat itu tersenyum mengejek. Tian Xin menyerahkan kunci emas itu, dan Ban Lok yang gendut cepat menyambarnya, dan memeriksanya dengan jantung berdebar penuh rasa tegang dan gembira. Sebuah kunci yang benar-benar terbuat daripada emas, dan bentuknya aneh dan kuno. Emas itu saja sudah menjanjikan harta karun, yang tentu luar biasa besarnya. Tiba-tiba, sambil menyimpan kunci emas itu di dalam saku bajunya sebelah dalam, Ban Lok meloncat ke belakang, dan berteriak kepada anak buahnya, yang masih bersembunyi di belakangnya. "Serbu dan bunuh mereka." Tian Xin dan Kim Hong sama sekali tidak merasa kaget, melihat betapa dari balik semak-semak dan pohon-pohon besar, muncul berlompatan banyak sekali orang-orang kasar. Jumlah mereka kurang lebih ada 30 orang, dan mereka semua membawa senjata tajam, dan kini mereka telah bergerak mengurung. Akan tetapi, Tian Xin bersikap kaget dan penasaran. Apa artinya ini? Kembalikan kunci emas itu kepadaku." Kepala penjahat yang gendut itu pun membuang sikap palsunya, dan dia tertawa bergelak. "Kalian sudah mendengar rahasia peta yang kuceritakan tadi, berarti kalian tidak boleh hidup lebih lama lagi. Sudah berbulan-bulan aku mencari kunci ini, setelah kudapatkan, mana mungkin kulepas lagi? Curang, engkau sudah berjanji saling menukar keterangan." Kim Hong berteriak. Kembali kepala penjahat itu tertawa bergelak. "Engkau seorang wanita yang cantik sekali, untung bertemu denganku, sehingga engkau akan mati tanpa ternoda."
Kalau engkau bertemu dengan Patpimoko, jangan harap dapat mati seenak itu, tentu engkau akan dipermainkannya sampai rusak binasa. Hayo serbu. Dia memberi aba-aba lagi. Puluhan orang itu memperketat kurungan, dan mereka mulai mendekat dengan senjata ditodongkan. Tentu saja, ancaman maut yang bagi orang lain tentu akan menimbulkan kengerian itu, bahkan nampak menggelikan bagi pasangan pendekar yang memiliki kepandaian amat tinggi itu. Tianxin membuang sikapnya yang pura-pura takut tadi, dan dia pun tersenyum. Baiklah, kalian mencari penyakit sendiri. Dia dan Kim Hong masih berdiri dengan sikap seenaknya saja, sama sekali tidak memasang kuda-kuda seperti biasanya ahli silat, kalau menghadapi ancaman lawan begitu banyak orang. Mereka hanya saling pandang, dan keduanya mengerti apa yang mereka harus lakukan, yaitu menghajar para pengepung itu habis-habisan tanpa melakukan pembunuhan. Beberapa tahun yang lalu, Cheng Tianxin terkenal dengan julukan pendekar sadis. Dari julukannya ini saja mudah diduga bahwa dia mempunyai hati yang amat kejam terhadap para penjahat. Dia amat membenci para penjahat, sehingga setiap kali bentrok dengan tokoh-tokoh penjahat, dia bukan hanya menurunkan tangan sakti membunuhnya, akan tetapi menyiksanya terlebih dahulu dengan cara-cara yang amat sadis. Dia memperoleh kenikmatan dengan menyiksa orang-orang yang dianggapnya jahat itu sebagai peluapan rasa dendamnya yang amat besar terhadap para penjahat. Semenjak kecil, dia telah mengalami banyak kesengsaraan hidup sebagai akibat dari perbuatan para penjahat, sehingga dia menaruh dendam yang amat hebat. Adapun Toan Kim Hong, wanita muda yang cantik jelita itu, tadinya pernah menyamar sebagai seorang nenek yang berjuluk Lem Sin, Malaikat Selatan, yang merupakan seorang di antara 4 datuk kaum sesat. Ia pun amat ganas dan kejam, membunuh lawan dengan tangan dingin. Akan tetapi, semenjak keduanya saling bertemu, saling jatuh cinta, kemudian bersama-sama menghadapi para pendekar sakti, sampai akhirnya mereka berhadapan dengan para pendekar Chin Ling Pai dan lembah naga yang mereka cinta, puja, dan takuti. Keduanya telah berubah. Mereka berdua kini tinggal di Pulau Teratai Merah, dan tidak lagi menuruti hati yang ingin membasmi para penjahat. Bahkan keduanya berjanji bahwa mereka akan menghadapi penjahat-penjahat dengan keadilan, bukan lagi dengan kekejaman. Karena inilah maka sekarang, biarpun mereka diancam oleh para penjahat, dan bahkan dicurangi, mereka yang saling pandang itu maklum akan isi hati masing-masing, yaitu bahwa mereka masih ingat untuk tidak membunuh orang, walaupun mereka harus menghajar kumpulan penjahat yang kejam itu. Karena jumlah mereka yang terlalu banyak, dan tidak mungkin 30 orang itu maju serentak melakukan serangan, maka kini begitu gerombolan itu bergerak, hanya ada 8 orang yang dapat maju menggerakkan senjata mereka menyerang. Tianxin dan Kim Hong, yang kelihatan masih bersikap enak-enakan, dan bagi para penjahat itu, dianggap sebagai makanan lunak. Akan tetapi, begitu mereka 8 orang itu maju, tiba-tiba saja, nampak 2 bayangan berkelebatan, dan 8 orang itu merasa seperti disambar halilintar. 8 orang itu sendiri tidak tahu apa yang telah terjadi, dan selamanya, mereka itu takkan sanggup menceritakan apa yang telah menimpa mereka. Tadinya mereka dengan ganas menyerbu dan menyerang pemuda dan gadis itu, akan tetapi, tiba-tiba kedua orang muda itu lenyap, dan sebagai gantinya, mereka hanya melihat bayangan berkelebat, dan tahu-tahu dunia tiba-tiba menjadi gelap bagi mereka. Ketika mereka siuman kembali, mereka telah mendapatkan tubuh mereka malang melintang, senjata mereka entah terbang kemana, dan tubuh mereka luka-luka, ada yang benjol-benjol kepalanya, ada yang patah tulang lengannya, ada pula yang memar-memar badannya, ada yang pingsan, ada pula yang hanya nanar saja. Pendeknya, secara aneh dan dalam waktu segebrakan saja, 8 orang itu telah terlempar ke sana-sini, dan terbanting tanpa dapat bangun kembali. Bahkan di antara mereka ada yang tidak sempat lagi berteriak, karena sudah keburu tidak sadar. Melihat ini, kawanan penjahat itu terkejut dan marah sekali. Mereka berebut maju dan mengeroyok dengan buas. Akan tetapi, mereka itu seperti sekumpulan nyamuk menyerbu api lilin saja, karena siapa yang maju lebih dulu, tentu terkapar, atau terlempar, terbanting keras, berteriak kesakitan,
dan berobohanlah para pengeroyok itu, malang melintang, senjata mereka terlempar ke 4 penjuru, bahkan ada yang patah-patah bertemu dengan lengan 2 orang pendekar muda itu. Menyaksikan kehebatan 2 orang muda itu, tentu saja si gendut Ban Lok merasa terkejut dan gentar. Boleh jadi dia mendapatkan nama besar dari kepandaiannya, atau juga dari kekejamannya, dan julukannya adalah Leong Kut Pian, karena senjata ruyungnya itu memang hebat. Akan tetapi bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang yang kejam, dan orang kejam itu biasanya berwatak pengecut dan penakut. Hanya penakut sajalah yang dapat bersikap kejam, karena seorang penakut itu selalu khawatir akan keselamatan dirinya, maka dia condong untuk meniadakan ancaman bagi dirinya. Biarpun tidak akan diakuinya sendiri, namun jelas bahwa di sudut hatinya, seorang yang kejam selalu dibayangi oleh rasa takut yang hebat. Demikian pula halnya dengan Leong Kut Pian Ban Lok ini. Begitu melihat bahwa keadaannya tidak aman baginya, hatinya merasa gentar, dan lupalah dia akan kedudukannya sebagai seorang kepala atau pemimpin. Kiranya keganasan dan kekejamannya itu hanya menjadi selimut dari kepengecutannya, dan semua keberaniannya hanya timbul karena dia merasa ada banyak anak buah di belakangnya. Biasanya memang demikianlah. Segerombolan orang akan menjadi nekat dan berani, akan tetapi, kalau seseorang terpisah dari kelompoknya, maka keberaniannya pun akan lenyap. Ban Lok yang sudah merasa berhasil mengantongi kunci emas, ketika melihat betapa mudahnya sepasang pendekar muda itu merobohkan anak buahnya, lalu mengambil langkah 1000, melarikan diri dari situ, untuk menyelamatkan diri, dan kunci emas. Melihat ini, Kim Hong berkata kepada kekasihnya, "Tianxin, kau hajar semua anjing ini, dan aku akan mencegah anjing besar melarikan diri." Tanpa menanti jawaban, karena ia sudah tahu bahwa kekasihnya akan menyetujuinya, sekali menggerakkan tubuh, Kim Hong telah meloncat, dan melayang dengan kecepatan seekor burung walet terbang, mengejar Ban Lok. Kepala penjahat yang gendut ini terbelalak, ketika melihat berkelebatnya bayangan orang, dan tahu-tahu di depannya telah berdiri seorang gadis cantik jelita, berdiri dengan santainya, bertolak pinggang, dan tersenyum, seperti seorang guru menghadapi seorang murid taman kanak-kanak yang bandel. Lebih terkejut lagi, hati kepala garong ini, ketika mengenal bahwa gadis ini, bukan lain adalah gadis yang dikeroyok tadi. Dia menoleh, dan melihat, betapa sisa anak buahnya masih mengeroyok si pemuda. Maklumlah dia, bahwa dia harus berkelahi mati-matian untuk mempertahankan kunci emas itu. Maka tangan kanannya meraba ke belakang, dan ruyung itu telah berada di tangannya. Ruyung yang mengangkat namanya tinggi-tinggi itu, dilintangkan di depan dada. Ruyung itu terbuat daripada baja, dan kelihatan amat berat. Agaknya bentuk ruyung yang diukir seperti ekor ular itulah, yang membuat ruyung itu dinamakan Leong Kut Pian, ruyung tulang naga, jadi bukanlah tulang naga, atau ular sungguh-sungguh. "Minggir, kalau tidak ingin hancur kepalamu," bentaknya, sambil mengamang-amangkan ruyung yang berat itu. Kim Hong tersenyum mengejek, senyum yang manis sekali. Akan tetapi, kalau orang sudah lama mengenal wanita jelita ini, tentu akan bergidik, karena senyum mengejek itu adalah senyuman khas yang menyembunyikan ancaman hebat. Hati-hatilah main-main dengan ruyung berat itu. Jangan-jangan kepalamu sendiri yang akan terpukul dan pecah. Lebih baik, kembalikan kunci emas tadi. Dan engkau boleh pergi sebagai anak yang baik. Ucapannya sungguh seperti ucapan seorang guru menasihati seorang anak kecil yang nakal. Tentu saja Leong Kut Pian Ban Lok menjadi marah sekali. Dia adalah seorang kepala penjahat yang sudah biasa merampok dan menodong selama puluhan tahun. Kini usianya sudah 50 tahun lebih, dan dia diperlakukan sebagai anak kecil oleh seorang gadis yang masih begitu muda. "Bocah lancang bosan hidup," bentaknya, dan ruyungnya sudah menyambar dengan dahsyat. Melihat gerakan ini, Kim Hong maklum bahwa si gundul ini memang memiliki tenaga besar. Akan tetapi, hanya tenaga besar itu sajalah modalnya, di samping kenekatan, karena gerakannya tidak menunjukkan ilmu silat yang tinggi. Maka dengan mudahnya, ia mengelak hanya dengan menarik kepala ke belakang saja. Ruyung itu lewat di atas kepalanya, membawa suara berdesir,
dan menimbulkan angin yang kuat, sehingga rambut di kepala Kim Hong berkibar dibuatnya. Ban Lok menjadi semakin penasaran. Dia mengeluarkan suara geraman nyaring, dan menggunakan jurus Hun In Toan San, awan melintang memutuskan gunung. Jurus ini dilakukan dengan gerakan ruyung dari atas, menyambar dengan gerakan menyerong ke arah leher lawan. Ketika lawan mengelak, ruyung itu membalik, dan menyambar pula ke arah dada, dilanjutkan sambaran ke arah perut. Serangan beruntun ini merupakan perkembangan jurus Hun In Toan San. Namun, dengan mudah dan indah, seperti gerakan seorang anak manis, bermain loncat tali dengan lincah dan cekatan, Kim Hong berhasil menghindarkan diri dari sambaran ruyung yang bertubi-tubi itu. Ban Lok melanjutkan jurus Hun In Toan San yang gagal itu, dengan jurus Sin Leong Tiawi, naga sakti menyabetkan ekor tubuhnya memutar dan membalik, ruyungnya mendahului gerakannya, sehingga ruyung itu seperti ekor naga yang membalik, dan menyambar amat ganasnya. Melihat jurus yang selain cepat, kuat, juga mematikan ini, Kim Hong mengerutkan alisnya. Kepala penjahat ini terlalu kejam, pikirnya, dan ia membayangkan, entah sudah berapa ratus nyawa orang yang tidak berdosa melayang oleh ruyung ini. Melihat sambaran ruyung, yang diayun dari belakang, dengan gerakan tubuh memutar itu ke arah pinggangnya, Kim Hong mengangkat kaki kirinya, dan menotok dengan ujung kakinya, ke arah ujung ruyung. Sungguh merupakan perbuatan yang amat berani, karena meleset sedikit saja, tentu tulang kakinya akan dihajar ruyung sampai remuk-remuk. Akan tetapi, ternyata ujung sepatunya dapat mendorong dengan tepat, sehingga ruyung itu menyeleweng gerakan meluncurnya, dan membuat pemegangnya kehilangan keseimbangan dirinya. Ban Lok terkejut dan marah. Tubuhnya terbawa oleh luncuran ruyung, sehingga dia terhuyung. Akan tetapi, kepala penjahat ini sengaja membuang diri ke bawah, dan menggelundung, tubuhnya yang gendut itu menggelinding seperti bola, dan ternyata kepala penjahat ini telah melanjutkan dengai jurus yang dinamakan Tigu Kong Te, kerbau besi membajak tanah. Tubuhnya yang menggelinding ini, menyerbu ke arah lawan, dan tiba-tiba saja, dia meloncat dan menyeruduk dengan ruyungnya ke arah perut Kim Hong. Gerakan ini dahsyat dan berbahaya bukan main. Akan tetapi, kini Kim Hong telah mengambil keputusan untuk merobohkan Ban Lok. Ia berdiri tegak dan seolah-olah tidak dapat mengelak lagi. Akan tetapi, diam-diam ia menanamkan tenaga Sin Kang kepada kedua kakinya. Lalu tangan kirinya membuat gerakan dari samping, menangkis ruyung, dan melanjutkan dengan dorongan tangan kanan ke arah ruyung. Sebetulnya, gadis sakti itu bukan menangkis, melainkan memapaki ruyung dengan telapak tangannya, seperti menempel atau menangkap, lalu melanjutkannya, dengan mengalihkan tenaga luncuran ruyung itu, membuat gerakan menyerong, dan membalik. Tenaga luncuran oleh tangan Ban Lok itu masih kuat, kini ditambah tenaga dorongan tangan kanan Kim Hong, melayang ke arah kepala Ban Lok sendiri. Ban Lok mengeluarkan suara mengorok dari lehernya, dan tubuhnya terpelanting ke kanan, roboh dengan kepala berlumuran darah, kepala yang sudah retak-retak oleh hantaman ruyungnya sendiri. Kim Hong berdiri, dan bertolak pinggang, memandang ke arah korbannya, lalu menarik napas panjang. Kau membunuhnya juga?" terdengar suara orang bertanya. Kim Hong menoleh, dan melihat bahwa kekasihnya juga sudah selesai merobohkan semua orang yang mengeroyoknya, tanpa membunuh seorang pun di antara mereka. 30 lebih anak buah penjahat yang menggeletak malang melintang itu, hanya dapat memandang kepada sepasang pendekar itu, dengan mata terbelalak penuh ketakjuban. Tak mereka sangka sama sekali, bahwa mereka semua roboh seperti itu, bahkan kepala mereka telah tewas. Kini baru terbuka mata mereka, bahwa mereka telah kecelik menabrak batu karang. "Aku tidak membunuhnya, melainkan dia yang hendak membunuhku, dan salah pukul, sehingga ruyungnya memukul kepalanya sendiri," jawab Kim Hong setengah berkelakar. Tian Xin mengerti akan isi hati kekasihnya. Dia menarik napas panjang. Dia manusia licik dan jahat. Entah sudah berapa banyak orang dibunuhnya, dan membiarkan orang seperti dia tinggal hidup, berarti memperbanyak jumlah calon korban saja. "Engkau benar Kim Hong, sudah sepatutnya dia dibunuh,"
dan anak buahnya diberi hajaran seperti ini. Tianxin lalu menghampiri tubuh si gendut yang sudah menjadi mayat itu, membalikkan tubuh menelungkup itu dengan kakinya, lalu mencari dan mengambil kembali kunci emas dari saku baju kepala penjahat itu. Dia sengaja mengangkat kunci emas itu tinggi-tinggi agar nampak oleh para anak buah penjahat yang rebah malang melintang, karena dia ingin mempergunakan kunci itu untuk memancing semua pihak yang tersangkut dalam perkara harta karun, yang peta dan kuncinya ditemukan oleh keluarga petani Chiang yang sial itu. Kota Raja Peking nampak tenang-tenang saja, penduduknya nampak hidup makmur, dan perdagangan berjalan dengan lancar dan ramai. Akan tetapi, keadaan di kota raja ini sesungguhnya tidak dapat dipakai sebagai ukuran keadaan negara pada waktu itu. Walaupun kerajaan di bawah pimpinan Kaisar Hongqi, yaitu kaisar yang menggantikan Kaisar Cheng Hua, masih cukup kuat dan tidak lagi terjadi pemberontakan-pemberontakan, akan tetapi kejahatan-kejahatan merajalela dan agaknya pemerintah tidak cukup tangguh untuk dapat mengatasi kekacauan-kekacauan kecil yang cukup membuat rakyat menderita ini. Tentu saja, semua kekacauan itu terjadi di luar kota raja, karena kota raja sendiri, di mana kaisar dan para pembesar tinggi berada, selalu terjaga kuat dan dibersihkan dari pengacauan. Tentu saja, hal ini bukan berarti bahwa tidak ada kejahatan terjadi di kota raja. Banyak masih, bahkan penjahat-penjahat berkaliber besar juga berpusat di kota raja. Hanya saja, para tokoh penjahat itu tidak berani melakukan kejahatan di kota raja secara menyolok, dan mereka itu lebih banyak beroperasi di luar kota raja. Kota raja yang ramai ini menyimpan banyak rahasia-rahasia besar. Pernah menyaksikan jatuh bangunnya para kaisar dan dinasti yang berganti-ganti saling memperebutkan kekuasaan. Menjadi saksi bisu pula dari peristiwa-peristiwa kejahatan yang menjadi rahasia selamanya bagi penduduknya. Di kota raja ini pula tersimpan rahasia hilangnya pemuda dusun Chiang Kim-su yang datang ke kota raja membawa peta rahasia yang ditemukannya bersama ayahnya di ladang mereka. Apakah yang telah terjadi setahun yang lalu ketika pemuda itu datang berkunjung ke kota raja? Benarkah seperti yang diceritakan oleh Leong Kut Pian Ban Lok kepada pendekar sadis dan Lem Sin itu? Pertanyaan-pertanyaan itu mengaduk di dalam otak Tianxin dan Kim Hong. Ketika pada suatu pagi, mereka memasuki kota raja yang ramai. Beberapa tahun yang lalu, sebagai pendekar sadis, Tianxin pernah menggegerkan kota raja. Akan tetapi, ketika itu, hanya namanya saja dikenal orang sebagai pendekar sadis. Akan tetapi, jarang ada orang pernah melihatnya. Maka sekarang pun, dengan tenang, dia memasuki kota raja, tanpa khawatir akan dikenal orang, sebagai pendekar sadis. Betapapun juga, ketika dia bersama Kim Hong melewati pintu gerbang istana yang megah, dari jauh, jantungnya berdebar tegang. Dia teringat akan mendiang ayahnya, yaitu Cheng Han Ho, yang masih keturunan kaisar, yang menempati istana itu. Darahnya sendiri pun yang mengalir di tubuhnya, masih darah keluarga istana ini. Kim Hong agaknya dapat membaca isi hati kekasihnya, ketika melihat sinar mata kekasihnya, memandang dengan termenung ke arah istana, ketika mereka lewat perlahan. Ingin menjenguk keluarga di dalam, Tianxin terkejut, menengok, saling pandang. Lalu tersenyum pahit, dan balas bertanya, "Kau kira, aku haus akan kedudukan dan kehormatan kosong itu?" Kim Hong sadar bahwa pertanyaannya tadi menyinggung, maka ia pun cepat berkata menutupi rasa sesalnya. "Maksudku, kalau engkau ingin melihat-lihat ke dalam istana, apa salahnya kalau malam nanti kita masuk? Sudah sampai di kota raja, rugi kalau tidak melihat-lihat dalam istana. Kau kan tidak takut, Hus?" "Siapa takut? Hanya kau lupa bahwa yang membawa kita ke kota raja bukan untuk pelesir. Sebelum urusan ini selesai, kita main-main di istana, dan ketahuan, bukankah itu akan menggagalkan usaha kita?" Kim Hong mengangguk-angguk, menyadari kesalahannya. "Mari kita cari orang bernama Sutong Hak itu. Mudah-mudahan dia masih hidup," kata Tianxin. "Dialah satu-satunya orang yang dapat kita harapkan untuk menemukan peta." "Kau pikir dia
Belum tentu. Akan tetapi, kita tahu bahwa urusan ini telah tercium oleh gerombolan penjahat. Siapa tahu dia pun sudah dibereskan dan petanya dirampas. Kalau memang demikian, masih ada jalan. Kita datangi Patpimoko Bow Kim Seng, kata Kim Hong penasaran. Jangan keras-keras, nama itu amat terkenal di sini. Sebaiknya, kita mencari kamar rumah penginapan lebih dahulu, untuk menaruh pakaian dan menjadi tempat peristirahatan kita. Keduanya memilih dan mendapatkan sebuah kamar yang cukup bersih dan besar di rumah penginapan Hailok Likoan. Setelah menaruh buntalan pakaian di kamar itu, mereka lalu keluar dari rumah penginapan dan mencari Sutong Hak yang telah mereka ketahui nama dan alamatnya dari seorang anak buah mendiang Ban Lok. Orang yang mereka cari itu, Sutong Hak, adik ipar dari mendiang petani Cianggun, ternyata telah berhasil dalam usahanya, dan kini menjadi seorang saudagar hasil bumi yang cukup kaya di kota raja. Tokonya cukup besar, dan ketika pegawai toko melihat tamu suami istri yang tampan dan jelita, juga yang berpakaian rapi dan mewah, dengan mudah, tamu yang dianggap penting dan hendak berdagang ini dipersilahkan masuk ke dalam ruangan tamu dan diterima sendiri oleh majikan toko. Laki-laki itu berusia 40 tahun lebih, bertubuh tinggi tegap, dan biarpun di wajahnya masih ada bekas membayang kekerasan, yang merupakan garis-garis mendalam seorang petani yang biasa hidup sukar, namun pakaian dan sikapnya menyelimuti bekas ini, dan dia lebih patut menjadi Tuan Sutong Hak, saudagar yang cukup berhasil di kota raja. Wajahnya masih menunjukkan keterbukaan seorang petani, akan tetapi, sinar matanya sudah penuh kecerdikan, seperti sinar mata para pedagang yang pandai bersandiwara. Setelah saling memberi hormat, pedagang itu berkata, "Saya Sutong Hak, dan siapakah Jiwi, dan datang dari mana? Kabar baik apakah yang Jiwi bawa untuk kami?" Sikapnya ramah seperti biasa seorang pedagang. "Paman Sutong Hak, kami datang untuk mencari seorang bernama Chiang Kim Su dari Dusun Ciu Buntang, yang setahun yang lalu datang ke sini mencari paman." "Di manakah adanya Chiang Kim Su sekarang?" Pertanyaan ini diajukan oleh Tian Xin dengan tiba-tiba, dan dia bersama Kim Hong, lalu menatap wajah tuan rumah dengan sinar mata tajam penuh selidik. Akan tetapi, pedagang itu ternyata adalah seorang yang mampu menguasai perasaannya. Kekagetan hatinya, mendengar ucapan tamunya itu, hanya nampak pada sinar matanya yang agak terbelalak, akan tetapi sikapnya tetap tenang. Bahkan kini, dia pun memandang tamunya dengan alis berkerut dan pandang mata curiga. Siapakah Jiwi sebenarnya?" "Chiang Kim Su adalah keponakanku, anak dari kakakku perempuan. Memang pernah, dia datang ke sini, akan tetapi, sebelum kuceritakan tentang dia, harap Jiwi suka memberitahu apa keperluan Jiwi mencari keponakanku itu?" "Kami berdua adalah utusan dari Chiang Gun, ayah Chiang Kim Su, untuk mencarinya di sini." Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.